Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PDI. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada laporan ataupun skripsi kalian. Nah, bagaimana caranya? Pada tab Word, ini kan ada tulisan reference. Klik pada reference tersebut, kemudian ada di menu Table of Content, TOC. Nah, kalau kita klik Table of Content-nya, ini ada menampilkan beberapa jenis format dari daftar isi. Nah, format daftar isinya ini ada yang manual dan otomatis. Kalau yang manual kita coba klik. Nah, di sini kalau daftar isi manual kita harus mengetik secara manual judul bab dan juga nomor halamannya. Nah, sedangkan untuk daftar isi otomatis bisa kita lihat lagi. Nah, di sini saya menggunakan tabel otomatis 2. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada entry yang ditemui pada daftar isi otomatis. Nah, mengapa begitu? Karena di teks di sini masih belum ada, kita belum menggunakan heading stylenya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita masuk. Nah, oke. Ini kan masih kosong. Jadi, nah di sini kan ada bab 1 sampai bab 3 di bagian file ini. Kemudian ada sub-sub babnya. Bagaimana cara menggunakan itu? Kita masukkan ke daftar isi otomatis. Pertama, mungkin ini kita hapuskan dulu. Ini satu baris ini. Kemudian di sini ada heading 1. Kita klik pada heading satunya. Nah, jadi dia jadi judul bab. Kemudian coba kita cek di daftar isi, kita update. Nah, otomatis terlihat, otomatis masuk ke dalam daftar isi. Kemudian kita cek lagi ini, kalau ingin membuat babnya ini menjadi, maksudnya atas bawah gini, ini kita tidak bisa langsung menggunakan enter, karena kalau kita menggunakan enter saja, nih kita lihat nih, kalau kita update enter table, nah terbelah menjadi 2. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita klik, kita hapus dulu, tekan shift. Nah, sambil kita tekan shift ini, kita tekan enter. Nah, kalau begini, nah kita update lagi, daftar isinya masih tetap. Tapi bagaimana kalau ininya nih spacingnya ini terlalu dekat? Nah, tinggal kita ubah. Nah, jadi kayak enter biasa dia. Nah, kita lihat di sini kan kalau kita klik heading 1 itu kan warna fontnya berubah, fontnya juga berubah, ukurannya juga berubah, dan juga paragrafnya ini juga berubah jadi rata kiri. Bagaimana cara mengatasinya? Itu kita klik dulu, klik kanan pada heading 1. Sebelumnya bisa juga secara manual dari itu, satu-satu kita ubah dari fontnya, ukurannya, warnanya, itu bisa. Cuman karena kita bukan hanya mengurus satu ini, jadi dan juga banyak, jadi kita klik dulu di heading 1, modify, pilih pilih fontnya yang diperlukan, ukuran fontnya diatur mau 12 atau 14 sesuai keinginan kalian. Kemudian font colornya jangan lupa, dan karena ini adalah judul dari bab, kita klik di tengah. Di sini juga bisa kita bikin formatnya, paragraf, ini line spacingnya biasakan 1,5, jadi kita pakai 1,5. Klik OK. Nah, jadi kalau kita klik heading 1, otomatis ya. Kemudian di boldkan manual. Mengapa kita gunakan bold manual, tidak menggunakan bold yang di sini? Karena kalau kita menggunakan bold yang di sini, di modify, di sininya tidak akan ikut terbold di daftar isi. Jadi kita harus bold manual. Coba kita update. Nah, jadi begini dia. Kemudian untuk bab 2 nya sama, tinggal dikasih heading 1,
Ini kita hapus, tekan shift dan enter. Nah, sudah jadi. Jangan lupa di bold. Nah, sekarang kita update table. Nah, aman. Kemudian bagaimana dengan subbabnya? Kalau subbabnya ini kita, karena di bab, judul babnya kita menggunakan heading 1, artinya subbabnya ini kita menggunakan yang lebih bawah lagi, heading yang nomornya lebih bawah, yaitu heading 2. Kalau subbab kita menggunakan heading ketiga. Kok ada heading ketiga di sini? Nanti ada kalau kita sudah klik di heading 2-nya. Coba ya, kita coba dulu. Nah, klik kanan. Sebelumnya bisa juga dimodify terlebih dahulu dari sini. Times New Roman, kemudian ukurannya diatur. Ini boleh juga, kalau mau bold juga boleh di sini, nggak apa sebenarnya. Cuma nanti pada saat awalnya ini kita ubah lagi. Nanti ya kita lihat sama-sama. Ini terserah mau rata kiri, rata kanan atau justify sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita klik OK. Heading 2. Nah, sudah jadi. Nanti kalau kita cek, kemudian ini kan nomornya masih belum otomatis ya. Kita klik dulu nomornya. Kita ketik. Nah, sudah jadi nomor. Ini sudah selesai untuk bab 1. Kita kembali ke daftar isi, update table, update entire table. Nah, ini kan karena tadi itu kita sudah otomatis bold kan dari sini, jadi tidak nampak boldnya lagi. Boldnya di daftar isi tidak ada, jadi harus kita lakukan manual. Kecuali kalau memang banyak ininya, heading 2 nya ini banyak, jadi tidak perlu. Karena ini kan kita matikan dulu, kemudian kita bold, lalu kita update lagi table. Nah, jadi bold ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kita, karena ini kan sudah masuk bab 2 dan juga subbabnya ini cukup banyak, jadi kita boldkan saja, enggak apa. Nah, kita masuk sampai di heading 2, kemudian kasih angka di depan, mohon maaf, oke, kasih angka di depannya untuk 1. Karena ini tidak bisa, kita buat angka baru, numbering baru, dengan cara define new number format. Number formatnya kita ganti jangan 1 tapi 2. Kemudian number stylenya kita 1, 2, 3. Oh, sebentar, salah. Nah, number stylenya ini kita ganti 1, 2, 3. Sebentar, 2 titik maksudnya di depan, kemudian number stylenya 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa 2.1. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini heading 2 kasih angka, heading 2 kasih angka. Nah, gimana kalau subbab? Misalnya di sini kita bikin 2.3.1 yaitu WNI. Kemudian kita sama kayak tadi, heading 3 kita modify. Ini kan sudah muncul karena kita tadi sudah menggunakan heading 3, heading 2, heading 3 akan langsung muncul. Jadi kita tinggal modify dulu sama kayak tadi, Times New Roman, ukurannya yang diatur, boldnya kalau banyak bisa di on kan, kalau tidak off kan saja. Warnanya jangan lupa, paragrafnya antara justify dengan rata kanan tergantung dari kalian. Kemudian klik OK. Sebentar, oke, klik OK.
tinggal klik heading 3. Nah, karena kita klik heading 3, muncul langsung heading 4 di sini untuk subbabnya. Kemudian kita lihat di sini kan ada angka yang masih ini masih belum jadi numbering. Kita klik angkanya saja, klik angkanya, kemudian hapus jadi 2.3.1. atau yang tadi 24 kita hapus 2 kali 2.3.1. Jadi untuk yang heading 3 kita matikan dulu boldnya tadi, kemudian numberingnya kita buat di 23.1. Bisa kita buat lagi, tetap heading 3 numbering kita atur saja numberingnya di sini. Nah, ini sama kayak tadi, heading 3 numbering atur. Nah, kemudian untuk bab 3 sama, karena bab 3 ini tinggal kita klik heading 1, diboldkan, kemudian ininya klik shift, kemudian klik enter, udah selesai. Kemudian 3.1 heading 2 jadikan angka, tapi karena ini 2.3 kita ubah numberingnya, kita buat baru, define, ini kita ganti 3 1 2 3. Bentar. Nah, kita buat 1 2 3. Oke, selesai, tinggal dihapus dan oke. Daftar pustaka juga, karena daftar pustaka ini masuk ke judul bab, kita klik heading 1 dan diboldkan. Kemudian kembali ke daftar isi, klik update table, update entire table, klik OK. Nah, dilihat di sini kan bab 1, bab 2 dan untuk subbabnya tidak kelihatan di bold kan, karena di heading kedua tadi itu kita menggunakan yang bold. Jadi boldnya ini kita matikan, klik OK. Nah, kemudian tinggal kita boldkan manual yang pertama, lalu update table, update enter table. Nah, selesai. Kemudian kalau kita klik update table tadi itu ada dua pilihan, ada update entire table dan juga update page number only. Nah, apa bedanya? Kalau update entire table ini kita mengubah seluruh daftar isi, dimana kalau misalnya kita ada nambah subbab baru ataupun mengganti judul dari subbab tersebut, itu kita menggunakan update entire table. Tapi kalau misalnya hanya halamannya saja yang berubah, misalnya nambah nih isi di nomor di poin 2.1 subbab 2.1, jadi bagian bawahnya ini geser semua, itu kita menggunakan page number only. Contohnya begini. Nah, tadi kan berapa, 2.2 berada di halaman 4, kemudian 2.3 di halaman 5. Kalau misalnya kita masukkan paragraf baru sampai berubah halaman di 2.2, nah ini kan 2.2 semuanya udah berubah halaman nih, 2.2 di bagian 5, kemudian yang bawahnya juga berubah halaman. Kemudian itu kita menggunakan fitur yang update page number only. Ini kan masih 4, nomor 2.2 ini masih ada di 4. Kalau kita klik update page number only, langsung berubah dia jadi 5.
Kemudian kalau mau kita misalnya mau lebih signifikan lagi, kita turunkan semuanya bab 1. Nah, klik update table, update page number only. Nah, berubah semua. Kemudian ini daftar isi juga bisa dijadikan ke kiri, kiri, diboldkan, atau kita gunakan secara manual. Kemudian ini kan masih Arial, tinggal klik Ctrl Alt, di blok saja, ubah ke Times New Roman atau yang sesuai kalian inginkan. Untuk 3.1 ini seperti masih belum terbold, jadi tinggal kita boldkan. Selesai. Update table, entire table. Oke. Nah, karena ini Arial sama kayak tadi, tinggal kita ubah Times New Roman 12. Dah selesai. Untuk daftar isi otomatis juga ada kelebihan lain, dimana apabila kita klik Ctrl sambil kita klik kiri pada subbab ataupun bab yang kita pilih, kita akan langsung menuju ke subbab tersebut. Misalnya ini daftar isi, klik Ctrl dan juga klik kiri, misalnya ke 2.2, kita langsung ke 2.2. Kalau kita mau ke penutup, tinggal klik langsung ke penutup. Nah, hal ini juga berlaku kalau kita menggunakan fitur ekspor ke PDF. Misalnya ada ekspor, create PDF, nah, publish. Nah, di PDF ini kita lihat kalau daftar isinya ini kita bisa klik di daftar isinya ini, jadi bisa pilih ke subbab ataupun bab yang kita inginkan, misalnya ke 3.1 langsung ke kesimpulan, misalnya mau ke 2.3.1 langsung ke sini. Nah, jadi begitu keuntungan dari daftar isi otomatis. Oke, jadi begitulah gimana cara menggunakan daftar isi otomatis pada Word. Baik, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian, silahkan tinggalkan like dan juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten